Perkenalkan, nama saya Devi Febrianti, NPM 18160035. Saya dari PGSD 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran mikro atau simulasi, metodologi pembelajaran, kemudian tentang keterampilan dasar mengajar. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, Bapak Rido Agung Juantara, MPD. Baiklah, yang pertama langsung saja saya akan membahas tentang bab 1, yaitu konsep pembelajaran mikro atau simulasi. Hakikat pembelajaran mikro. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara disederhanakan. Yang dimaksud disederhanakan di sini adalah dari segi waktunya, materinya, jumlah siswanya, jenis keterampilan dasar mengajar yang akan dilatih, penggunaan media pembelajaran, dan lain-lain. Jadi, pembelajaran micro teaching itu intinya adalah suatu pendekatan pembelajaran untuk melatih para siswa, para calon guru, untuk mempersiapkan dan juga meningkatkan kemampuan profesionalismenya melalui latihan-latihan dalam skala yang disederhanakan. Kemudian, tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Tujuan pembelajaran mikro yang tertuang dalam Dadang Sukirman tahun 2012 halaman 33, yaitu mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi syarat standar kompetensi antara lain untuk melatih, membina calon guru maupun para guru, kemudian untuk melatih keterampilan mengajar guru maupun calon guru. Kemudian ada manfaat mikro. Manfaat bagi calon guru adalah melatih keterampilan yang harus dikuasai. Kemudian mahasiswa dapat mengetahui kekurangan dan kelebihannya dari setiap jenis keterampilan mengajar yang harus dikuasai. Kemudian mahasiswa menjadi lebih banyak mendapat informasi yang akurat dan objektif. Selanjutnya ada manfaat bagi guru. Yang pertama, guru dapat berlatih untuk meningkatkan kemampuan mengajar yang dimilikinya. Kedua, guru dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Selanjutnya ada manfaat bagi supervisor. Salah satunya adalah dapat memberikan saran maupun solusi yang akurat yang berdasarkan data yang informasi yang lengkap sesuai dengan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro berbeda dengan pembelajaran biasa. Ukuran pembelajaran mikro lebih kecil, yaitu untuk mengilustrasikan bahwa dalam pembelajaran mikro, bentuk pembelajarannya lebih disederhanakan. Tetapi meskipun bentuk pembelajaran mikro lebih disederhanakan, mikro tetap sebagai pembelajaran yang real atau sebenarnya. Hanya saja praktek mengajar yang dilakukan itu menggunakan micro teaching, tidak dapat dilakukan di kelas yang sebenarnya. Kemudian ada prinsip pembelajaran mikro secara umum, yaitu prinsip perhatian dan motivasi. Yang kedua, aktivitas. Yang ketiga, penguatan. Yang keempat, tantangan. Yang kelima, perbedaan atau individual. Selanjutnya ada prinsip yang menjadi aturan atau ketentuan dalam penerapan mikro. Yang pertama, fokus pada penampilan. Kedua, spesifik dan konkret. Ketiga, umpan balik. 4, keseimbangan. 5, ketuntasan. 6, maju berkelanjutan. Kemudian ada unsur-unsur pembelajaran mikro. Menurut Allen dan Ryan mengidentifikasikan bahwa hal-hal fundamental dari karakteristik pembelajaran mikro, yaitu yang pertama ada micro teaching is real teaching atau kegiatan mengajar yang sebenarnya. Yang kedua, micro teaching isn't the complexion of normal classroom, yaitu yang artinya pembelajaran yang lebih disederhanakan. Yang nomor 3, micro teaching focus on training for the accomplishment, yang artinya pembelajaran yang hanya difokuskan pada jenis-jenis keterampilan tertentu secara spesifik. Yang keempat, micro teaching allows for the increased control of practice, yang artinya pembelajaran yang lebih diarahkan untuk meningkatkan kontrol pada setiap jenis keterampilan mengajar. Selanjutnya bab 2 tentang metodologi pembelajaran. Pembelajaran dalam kurikulum 2013. Menurut Panduan Teknis Kurikulum 2013 Sekolah Dasar 2013 halaman 9, pembelajaran dalam kurikulum 2013 bercirikan yang pertama tematik terpadu, yang kedua pendekatan saintifik. Tematik terpadu adalah pembelajaran yang berbasis tema. Kemudian pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan ilmiah seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, kemudian mengkomunikasikan.
Selanjutnya, landasan filosofis kurikulum 2013. Landasan filosofi pengembangan kurikulum 2013 adalah berakar pada budaya lokal dan bangsa. Pandangan filsafat eksistensialisme dan perennialisme, pandangan filsafat eksistensialisme dan romantik naturalisme. Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan pandangan filsafat eksperialisme itu tadi harus dapat mendekatkan apa yang dipelajari di sekolah dengan apa yang terjadi di masyarakat. Kemudian filosofi rekonstruksi sosial memberi arah kepada kurikulum untuk menempatkan peserta didik sebagai subjek peduli yang pada lingkungan sosial, alam, lingkungan, dan budaya. Kemudian filsafat esensialisme dan perennialisme, kurikulum harus menempatkan kemampuan intelektual dan berpikir rasional sebagai aspek penting yang harus menjadi kepedulian kurikulum untuk dikembangkan. Kemudian selanjutnya ada pandangan filsafat eksistensialisme. Setiap individu peserta didik adalah unik, perlu mendapatkan perhatian individual dan juga memiliki kebebasan untuk menentukan kehidupan mereka. Selanjutnya yang nomor 2 itu adalah landasan yuridis kurikulum 2013. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013, di sini dijelaskan bahwa perencanaan pembelajaran dalam bentuk silabus dan RPP implementasi kurikulum akan sesuai dengan harapan apabila guru mampu menyusun RPP serta melaksanakan dan memahami konsep penilaian autentik serta melaksanakannya. Selanjutnya ada menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Orang tua sangat berperan penting dalam mendidik anak-anaknya. Para orang tua juga bisa melakukan komunikasi dengan guru untuk mendidik anaknya. Kemudian yang ketiga, ada dasar pemikiran. Kata kunci pertanyaan untuk melatih berpikir tingkat tinggi itu misal contohnya mengapa, bagaimana, masih banyak lagi. Kemudian melatih berpikir tingkat rendah itu seperti kita menanyakan apa, bagaimana, sebutkan, pilih, seperti itu. Nah, di saat kita menterbiasakan si anak untuk berpikir tingkat rendah, maka itu akan menimbulkan efek yang buruk buat si anak gitu. Nah, jadi yang perlu dihindarkan adalah guru cenderung hanya melatih berpikir tingkat rendah kepada si peserta didik. Selanjutnya ada penerapan pembelajaran tematik. Yang pertama itu ada pengaturan jadwal pembelajaran tematik. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang ketiga persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya ada penilaian proses dan hasil pembelajaran. Menurut standar proses guru harus menentukan penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan, ada beberapa pendekatan ya. Yang pertama itu ada penilaian autentik yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar. Kemudian tematik yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap itu ada pengetahuan, keterampilan ya. Untuk menilainya itu menggunakan teknik penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi pengetahuan, dan penilaian kompetensi keterampilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu keterampilan dasar mengajar. Yang di poin pertama, keterampilan membuka pelajaran. Terlebih dahulu, itu ada dua hal yang perlu dicermati dalam kegiatan membuka pelajaran. Antara lain itu menciptakan suasana siap mental yang membangun kondisi psikologis siswa yang siap untuk belajar untuk hari itu, kemudian menimbulkan perhatian siswa. Untuk menciptakan kondisi siap mental, memusatkan perhatian, dan membangun motivasi sebagai motivasi belajar siswa itu dapat dilakukan beberapa hal. Di antaranya itu untuk menarik perhatian siswa dalam pembelajaran dan memusatkan seluruh aktivitas siswa agar fokus pada pembelajaran di hari itu, kemudian menumbuhkan motivasi belajar siswa, kemudian selanjutnya membuat acuan atau menginformasikan materi yang akan disampaikan pada hari itu, kemudian nomor 4 itu membuat kaitan kompetensi. Nah, kemudian ada beberapa kompetensi keterampilan membuka pelajaran. Ada beberapa komponen-komponen keterampilan membuka pelajaran menurut Hot Maulina Sihotang dan kawan-kawan pada tahun 2020 halaman 16. Itu diantaranya orientasi, melakukan apersepsi, memberi motivasi, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang sedang berlangsung, kemudian membuat kaitan, kemudian selanjutnya menyampaikan lingkup penilaian proses dan penilaian akhir serta teknik penilaian yang akan digunakan, kemudian memberi acuan.
Kemudian selanjutnya ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta serta keterampilan mengembalikan kondisi belajar itu ke kelas yang lebih optimal bila terdapat gangguan dan proses belajar, baik yang bersifat gangguan lokal dan gangguan kecil dan sementara maupun gangguan yang berkelanjutan. Menurut Zainal Asriel 2011 halaman 72. Selanjutnya, keterampilan menggunakan media atau alat. Komponen dan contoh media atau alat pembelajaran itu ada media audio, visual, dan audiovisual. Selanjutnya ada tujuan dan menggunakan media atau alat pembelajaran, yaitu yang pertama agar proses pembelajaran yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan tepat guna dan berdaya guna. Kemudian yang kedua itu untuk mempermudah bagi guru dalam menyampaikan informasi materi kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga untuk mempermudah bagi peserta didik dalam menyerap atau menerima serta memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian ada prinsip-prinsip dari menggunakan media atau alat pembelajaran, yaitu yang pertama tidak untuk menggunakan posisi guru dalam proses pembelajaran. Jadi tidak berfokus kepada guru hanya sebagai motivator, fasilitator, kemudian tepat guna, berdaya guna, bervariasi, kemudian disiapkan secara matang agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Kemudian ada komponen keterampilan menggunakan media atau alat media ini tadi, yaitu menggunakan media dan alat peraga. Kemudian media digunakan secara efektif. Selanjutnya ada aplikasi dalam perencanaan micro-teaching. Fungsi pembelajaran micro-teaching itu sendiri adalah sebagai pedoman pokok bagi calon guru yang akan melaksanakan kegiatan latihan melalui pembelajaran mikro. Kemudian selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran mikro. Yang pertama itu ada memperhatikan karakteristik anak. Yang kedua itu ada berorientasi pada kurikulum. Yang ketiga itu ada sistematika kegiatan pembelajaran. Yang keempat itu melengkapi perencanaan pembelajaran. Yang kelima bersifat fleksibel atau dinamis. Kemudian yang keenam ada berdasarkan pendekatan sistematis. Selanjutnya ada 4 prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran micro-teaching, yaitu yang pertama ada fleksibel, yang kedua ada spesifik, yang kedua ada operasional, yang ketiga ada sistematis dan jangka pendek. Kemudian langkah-langkah pembuatan perencanaan micro-teaching sendiri ada menuliskan identitas, terus ada menuliskan standar kompetensi dasar dan indikator juga. Kemudian ada materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran, terus ada juga menentukan prosedur evaluasi. Sekian presentasi dari saya tentang rangkuman bab 1, 2, dan 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.